Belia Indonesia, selamat datang kembali di program IWSE Research Portal, program paling asik untuk belajar riset. Halo hai teman-teman yang sayangi, selamat datang kembali di IWSE Research Portal, di mana kamu bisa belajar secara gratis bersama dengan IESA. Tentunya akan diajarkan secara langsung oleh staf-staf ahli atau tim ahli, atau bahkan manajemen IESA yang tentu saja sudah expert di bidangnya. Kalau di episode lalu kita sudah belajar bersama dengan Bapak Presiden IESA atau Bapak Denny Irawan, di episode kali ini kita akan belajar dengan salah satu manajemen IESA kembali, yaitu Ibu Anggraini atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Eni. Kalau di episode yang lalu Pak Denny sudah mengajarkan kita tentang bagaimana sih caranya mencari ide penelitian. Di episode kali ini Bu Eni akan memberikan tips dan juga trik bagaimana sih caranya saat presentasi itu kita ngomongnya nggak belibet. Nah ayo, siapa di sini yang masih suka belibet kalau lagi presentasi? Hayo ngaku, coba angkat tangannya siapa, ayo. Nah, ini dia tips dari Bu Eni, bagaimana sih caranya agar kita lancar saat melakukan presentasi. Yuk langsung aja kita simak materinya. Jangan lupa siapkan buku catatan kamu, siapkan juga telinganya, dan boleh loh kamu sambil nyemil, sambil belajar. Yuk langsung aja. Halo peneliti belia, berjumpa lagi di sesi IESA Research Portal, dan kali ini bersama saya Anggraini. Kalian bisa menyapa saya dengan sebutan Bu Eni saja supaya lebih akrab dan juga singkat. Nah, background pendidikan saya adalah di Politeknik Universitas Indonesia yang kini berubah nama menjadi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Publishing atau Penerbitan. Saya juga memiliki pengalaman sebagai Public Relation, humas di sebuah sekolah swasta lebih dari 10 tahun. Dan selain itu, saya juga memiliki pengalaman untuk mengisi sebagai pembawa acara atau Master of Ceremony di berbagai acara formal maupun non-formal. Nah, di kesempatan kali ini saya mencoba untuk membagikan tips buat kalian yang sampai saat ini mungkin masih merasa gugup atau kurang percaya diri saat berbicara di depan umum, atau kadang masih suka belibet saat mengucapkan kata-kata yang sulit. Nah, seperti apa sih penyebab orang atau kita dapat mengucapkan kata-kata secara belibet, atau apa saja tipsnya untuk menghindari itu? Nah, simak dalam konten berikut. Nah, beberapa penyebab yang menjadikan kita jadi berlibat saat berbicara ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketidaksinkronannya antara apa yang ada di pikiran kita dengan apa yang akan kita ucapkan. Jadi biasanya di pikiran kita sudah muncul kata-kata yang akan diucapkan, namun tidak sinkron dengan yang ada di mulut kita. Itulah yang menyebabkan kita jadi belibet untuk mengucapkan sesuatu kata atau kalimat. Yang kedua, kita sepertinya kurang melakukan pemanasan vokal ya gitu, sehingga kita menyampaikan sesuatu kata atau kalimat secara terburu-buru, dan itu menyebabkan orang yang mendengarnya seperti berkumur-kumur. Dan yang terakhir, selain kurang pemanasan vokal tadi atau terlalu bicara terburu-buru sehingga seperti orang kumur-kumur, sehingga juga tidak jelas melafalkannya. Yang terakhir mungkin karena kurang kesiapan kita terhadap materi yang akan disampaikan. Jadi sebelum berbicara di depan umum, menyampaikan sebuah presentasi, pastikan kalau kalian sudah sangat menguasai materi yang akan kalian sampaikan. Dan juga pastikan juga sudah berlatih semaksimal mungkin sehingga nantinya akan siap melakukan presentasi. Nah, peneliti belia Indonesia, lalu apa sih tipsnya supaya saat kita berbicara nanti tidak belibet lagi? Nah, simak beberapa tips berikut dari saya. Ya, beberapa tips supaya ketika berbicara di depan umum atau saat presentasi tidak belibet lagi. Yang pertama adalah lakukan pemanasan vokal. Nah, pemanasan vokal seperti apa sih yang disarankan? Sepertinya kalian harusnya sudah tahu ya, pemanasan vokal adalah melakukan pelafalan huruf secara optimal. Misalnya A, I, U, E, O, atau Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Ba, Bi, Bu, Be, Bo.
Nah, lakukan latihan seperti itu. Mudah kan? Nah, yang berikutnya ada istilahnya yang disebut lip trill. Nah, lip trill itu menggerakkan bibir kita supaya tadi tidak jadi belibet dan jadi lebih rileks. Seperti apa latihannya? Ya, seperti itu ya. Lakukan latihan seperti itu. Menggerakkan bibir seperti suara kendaraan beroda 2 ya. Gitu latihan. Atau bisa juga tongue trill. Itu nih lidah yang digerakkan. Seperti apa? Seperti ini. Lakukan kurang lebih sekitar 20 detik sampai 30 detik. Nah, tips berikutnya lagi adalah latihan mengucapkan kalimat yang sulit tapi mirip yang bisa membelit lidah kita. Istilahnya adalah tongue twister. Nah, beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia yang untuk melatih tongue twister diantaranya adalah misalnya kelapa gading, kepala daging. Kelapa gading, kepala daging. Kelapa gading, kepala daging. Ucapkan secara cepat berkali-kali. Atau ular melingkar di atas pagar berputar-putar. Ular melingkar di atas pagar berputar-putar. 2001 biru, 3005 biru. Dan seperti itu latihannya seterusnya. Atau kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Nah, itu adalah latihan tongue twister. Yang terakhir, tadi kita sudah pemanasan vokal ya, a, i, u, e, o, lalu juga rariru, rero, bisa lip trill, tongue trill, bisa juga supaya rahang kita lentur, kita latihan muka singa atau lion face. Nah, ini seperti mengaum ya, mukanya aum gitu diulang-ulang, itu namanya latihan lion face. Yang terakhir, latihanlah membaca dengan suara lantang atau istilahnya adalah read aloud. Latihan membaca dengan suara lantang atau sedikit keras ini juga melatih agar kita mengucapkan atau melafalkan kalimat dengan lebih jelas sehingga orang mendengarnya tidak seperti kumur-kumur. Nah, itu adalah beberapa tips awal supaya kita dapat berbicara di depan umum tanpa ada belibet sama sekali. Mudah kan? Nah, masih ada tips-tips lain berikutnya untuk persiapan presentasi kamu dan semoga kita bisa ketemu lagi di part berikutnya. Semoga sukses presentasinya dan semoga menjadi public speaker yang handal ya. Sampai bertemu. Nah, gimana menarik dan bermanfaat banget kan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eni. Jadi apa aja nih yang sudah kamu catat? Pastikan kamu mencatat bagian-bagian yang penting ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe karena masih ada lanjutan dari episode kali ini tentang tips saat melakukan presentasi agar kamu nggak belibet dan public speaking kamu semakin bagus. Pastikan kamu sudah subscribe ke channel IESA, IES_official, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan materi terbaru yang kami posting di AWS Research Portal ataupun video lainnya yang kami posting di YouTube channelnya IESA. Boleh juga loh share ke teman, sahabat, keluarga, guru, atau siapapun agar kita bisa belajar bersama-sama di iOS Research Portal. Sampai jumpa!